Selain drifting dan supercar, Jepang juga sangat dikenal dengan Kei-car, sebuah mobil kecil yang dibuat untuk menyediakan kendaraan yang terjangkau, efisien, dan mudah dikendalikan, terutama di daerah perkotaan yang padat. Karena seperti yang kita ketahui, biaya merawat mobil di Jepang sangatlah mahal. Dari banyaknya Kei-car yang ada di Jepang, salah satu yang cukup melegenda adalah Suzuki Wagon R, yang kemudian masuk ke Indonesia dan dikenal sebagai Suzuki Karimun. Nah, di video kali ini, kita akan membahas Suzuki Karimun generasi pertama, yaitu Karimun kotak. Karena sampai sekarang, walau usianya sudah lebih dari 20 tahun, tapi mobil ini masih disukai banyak orang. Bukan hanya mobilnya, tapi juga spare part mesinnya yang banyak dibutuhkan oleh mobil lain. Bahkan sekarang kalau dibandingkan dengan LCGC atau generasi Karimun yang paling terakhir, Karimun kotak ini masih sangat unggul di beberapa bagian. Dan mari kita bahas 5 alasan kenapa Karimun kotak ini masih disukai. Tapi seperti biasa, kita bahas dulu sedikit sejarahnya. Generasi pertama Karimun masuk ke Indonesia pada tahun 1998 secara diam-diam melalui Indomobil Group. Tujuannya adalah untuk menguji coba apakah mobil ini layak digunakan di jalanan Indonesia. Baru kemudian tahun 1999, Suzuki Karimun generasi pertama ini resmi diumumkan masuk ke Indonesia. Basis dari sebuah Karimun ini adalah Suzuki Wagon R Jepang yang berkode CT. Pada saat awal masuk hanya tersedia satu trim dan berstatus CBU. Baru pada tahun 2003 dibuat menjadi 2 trim, DX dan GX. Perbedaannya ada di beberapa bagian aksesoris seperti grill, fog lamp, mudguard, wiper belakang, dan defogger belakang. Nama Karimun ini terinspirasi dari Pulau Karimun, Jawa. Suzuki Karimun generasi pertama ini mengalami 2 kali facelift, yaitu pada tahun 2003 dan 2004. Kemudian pada tahun 2006, mobil ini berhenti diproduksi dan digantikan oleh generasi kedua, yang dikenal sebagai Karimun Estilo. Di generasi kedua ini sebenarnya agak downgrade karena basisnya diambil bukan lagi dari Suzuki Jepang, tapi dari Maruti Suzuki India, tepatnya dari sebuah Maruti Zen Estilo. Tampilannya juga jadi sangat berubah, yang tadinya sangat ikonik Kei-car Jepang, jadi membulat dan aura Indianya sangat kental. Karimun Estilo produksi awal tepatnya tahun 2007 sampai 2008 masih menggunakan mesin F10. Baru kemudian faceliftnya pada tahun 2009, mesinnya berganti menjadi K10B DOHC 3 silinder, berkurang 1 silinder. Lalu generasi ketiga lahir pada tahun 2013. Bentuknya jadi mengotak lagi, dan namanya berganti menjadi Suzuki Karimun Wagon R, yang statusnya kini menjadi sebuah LCGC. Tipenya mulai banyak, ada GA, GL, GX, dan GS. Dari segi mesin, masih menggunakan mesin yang sama dengan Karimun Estilo, yaitu K10B. Dan mobil ini sangat dekat sekali dengan kehidupan sales rokok. Banyak dipakai jadi mobil operasional karena keiritannya. Dan generasi ketiga ini berhenti diproduksi pada tahun 2021, dan posisinya tergantikan oleh Suzuki Espresso. Nah, itu dia sedikit sejarah mengenai Suzuki Karimun, dan uniknya dari semua generasi, tetap Karimun kotak yang paling disukai banyak orang. Dan mari kita bahas 5 alasan kenapa Karimun kotak masih disukai. Alasan yang pertama adalah kabinnya yang lega. Meskipun sekilas terlihat dari luar mobil ini sangat kecil, panjangnya 3,4 meter, lebarnya 1,5 meter, dan tingginya 1,7 meter. Tapi jika kita duduk dalam sebuah Karimun kotak ini, rasanya seperti duduk di mobil MPV yang headroomnya sangat luas. Dan bukan hanya di bagian penumpangnya, di bagian bagasinya ini juga cukup luas. Bisa menampung beberapa galon air. Dan kalau dibandingkan dengan Karimun Wagon R yang baru pun, bagasinya lebih luas Karimun kotak. Serta untuk fungsionalitas juga lumayan memadai. Ada AC yang pengaturannya lengkap, ada heaternya, pengaturan arah semburannya, dan ada mode eco-nya pula. Power window ada, central lock ada, dan khas mobil 90-an masih ada asbaknya. Dan enaknya mengendarai sebuah Karimun kotak ini adalah headroomnya yang tinggi. Jadi kita masih bisa bawa barang yang ukurannya cukup besar, misalkan tanaman hias, atau kalau butuh bawa barang yang lebar, jok tengahnya ini masih bisa dilipat rata lantai dengan pembagian joknya 50/50. Selain kabin yang luas, mobil ini juga dikenal dengan mesin yang sangat badak karena menggunakan mesin yang sama dengan Carry, Katana, dan Forza, yaitu mesin F10A SOHC 8 katup 4 silinder berkapasitas 1000 cc yang mampu menghasilkan tenaga 56 PS dan torsi 100 Nm. Sebuah mesin dengan tenaga yang hanya cocok untuk digunakan di perkotaan, kurang direkomendasikan untuk kalian yang tinggal di pegunungan, apalagi kalau digunakan bersamaan dengan AC yang dinyalakan. Itu tenaganya akan sangat drop sekali. Tapi kelebihan dari mesin ini adalah perawatannya yang mudah, serta semua bengkel pasti bisa menghandle mesin ini. Kalau sampai ada bengkel yang nggak bisa, udah tutup aja bengkelnya.
Selain mudah dirawat, mesinnya juga hemat. Menggunakan Pertalite, mobil ini mendapatkan konsumsi BBM 1:11. Dan istimewanya, Karimun kotak ini adalah ada bagian mesin dari mobil ini yang juga dicari banyak orang untuk dipasangkan di mobil lain. Ya betul, kipasnya. Karena kipas dari sebuah Karimun ini sekarang termasuk yang ukurannya paling kecil dan memiliki putaran RPM yang paling tinggi. Dan juga pemasangannya cenderung mudah serta harganya yang murah. Alasan yang ketiga adalah kenyamanan. Meskipun tua, mobil ini cukup nyaman untuk dikendarai. Suspensinya empuk, joknya juga empuk. Walaupun di posisi pengemudinya ini agak kurang ergonomis karena setirnya ini nggak bisa diatur. Kemudian sudah ada power steering dan fun fact-nya, Karimun termasuk mobil yang pertama kali menggunakan teknologi IPS di Indonesia. Tapi karena usianya sekarang, IPS-nya ini kadang suka bermasalah dan kalau diganti harganya lumayan. Selain IPS, yang sering rusak dari bagian mobil ini adalah kaki-kakinya, terutama yang bagian depan, apalagi yang sebelah kanan. Karena posisi mesin dari Karimun kotak ini agak ke kanan. Untuk kekedapan kabin ya khas mobil tahun 90-an lah ya. Suara jalanan masih masuk, suara mesin dan roda juga masih agak masuk, tapi ya masih dalam batas wajar. Kemudian dari fitur sudah lumayan lengkap. Ada AC, power window, central lock, defogger belakang dan depan, lalu ada power socket, cup holder juga ada, dan masih khas mobil 90-an, ada asbaknya. Joknya juga nyaman, bahannya fabric, dan enaknya dari sebuah Karimun kotak ini adalah bagian jok belakangnya ini tinggi. Jadi kaki bisa tertopang dengan sempurna dan joknya bisa direbahkan. Jadi masih sangat nyaman untuk rebahan. Untuk safety jangan berharap banyak lah ya. Di mobil ini tidak ada ABS, tidak ada airbag, dan remnya juga masih menggunakan tromol di bagian belakangnya. Untuk urusan visibilitas juga juara, khas mobil lama yang dashboardnya rendah, sangat memudahkan sekali untuk ibu-ibu atau kalian yang baru belajar nyetir. Oh ya, satu lagi, urusan keamanan karena ini mobilnya sangat kecil dan posisi lampu belakangnya ini sangat di bawah, sangat direkomendasikan kalau kalian beli mobil ini, pasang juga lampu rem tambahan yang biasanya posisinya ada di dekat kaca belakang. Itu akan sangat membantu agar kalian terhindar dari sundulan mobil belakang. Alasan yang keempat kenapa mobil ini masih disukai adalah harganya yang terjangkau dan stabil. Dari mobil ini diluncurkan sampai sekarang harganya ya segitu-gitu aja, stabil. Makanya ini sangat cocok untuk kalian yang mau beli mobil pertama yang mudah disetir dan dirawat, ini sangat recommended. Untuk harga di marketplace dijual mulai dari harga 40-70 jutaan, tergantung dari tahun, kondisi, dan aksesoris apa saja yang menempel di mobil itu. Biasanya yang mahal-mahal itu sudah direstorasi dan ada beberapa aksesoris Wagon R White yang menempel di mobil tersebut. Jadi harganya agak tinggi. Dan alasan yang terakhir tentu saja adalah desainnya. Walaupun ini sifatnya subjektif ya, ada yang suka, ada juga yang nggak suka. Itu normal. Tapi kalau kalian adalah pecinta mobil JDM, dari sekian banyaknya mobil Jepang yang beredar, mobil ini yang bentuknya paling mendekati JDM Jepang. Karena memang basisnya adalah K-Car. Bentuknya kotak, kecil, bannya juga sangat kecil, 13 inch, sangat mudah untuk dikendarai di gang dan jalanan sempit. Pokoknya K-Car banget lah. Buat petrolhead, mobil ini termasuk salah satu incaran yang menarik. Dan enaknya bisa dipakai harian. Nggak takut rusak, nyaman, fungsional, dan masih terjangkau. Kesimpulannya, mobil ini akan sangat cocok untuk siapa? Mobil ini akan sangat cocok untuk kalian yang suka mobil kecil ala-ala K-Car dan kurang begitu suka dengan desain LCGC zaman sekarang yang ceper-ceper tapi nggak bisa muat banyak. Mobil ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Buat yang baru belajar nyetir juga sangat recommended. Mobilnya mudah dikendalikan, mudah dipahami, nggak ada fitur yang aneh-aneh, visibilitasnya juga luas. Daripada LCGC, kalau mentingin fungsi, mobil ini cukup jadi pilihan yang menarik. Dan sekian pembahasan kita mengenai Suzuki Karimun kotak. Silahkan like, share, subscribe kalau suka, komentar kira-kira kita bahas apa lagi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah.